Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya. Wijaya Trading kembali mengudara di sini, memberikan tips-tipsnya, memberikan tutorialnya yang cukup sederhana namun bisa dipraktekkan dan insya Allah akan akurat dan bisa profitable asalkan mengikuti step-stepnya. Yang akan kita bahas masih sekitaran candlestick karena fokus kita di candlestick. Jadi fokus kita tidak melebar ke indikator apalagi ke EA atau robot, namun kita fokus di candlestick. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan tutorial yang kita berikan secara gratis pada semuanya, baik dalam bentuk soft copy maupun video. Dari materi yang kita sampaikan mungkin ada beberapa yang perlu kita tekankan, ada beberapa materi yang harus teman-teman perhatikan sehingga materi yang kita sampaikan tidak ditelan mentah-mentah dalam teknik maupun teori yang ada, namun demikian tetap memperhatikan berbagai aspek sehingga satu struktur yang utuh untuk bisa mengambil suatu keputusan apakah posisi akurat untuk buy maupun sell. Seperti yang teman-teman sudah pelajari semua, jadi banyak teori yang kita sampaikan, di antaranya adalah teori pola-pola candlestick seperti ini yang mungkin teman-teman sudah di luar kepala, namun demikian perlu nanti diperhatikan ketika kita terapkan di dalam chart MetaTrader sehingga tidak ada kesalahpahaman, tidak ada salah tafsir antara teori yang kita sampaikan dengan praktek yang ada di lapangan. Sebagai contoh, di sana ada bearish engulfing, di mana bearish engulfing ini candle yang terakhir berakhir dengan lebih panjang ke bawah, artinya merah menutupi posisi volume hijau sebelumnya. Ini namanya teori bearish engulfing. Secara teori mudah memang kita memahami, tetapi ketika praktek di lapangan ini bisa menjadi bias ketika kita tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain, tidak memperhatikan aspek-aspek lain, sehingga ini ditelan mentah-mentah ketika ada bearish engulfing pasti turun. Ini yang perlu kita luruskan dan ini yang perlu teman-teman perhatikan semuanya, bahwa semua yang ada teori hanyalah indikasi awal sehingga teman-teman masih membutuhkan candle konfirmasi berikutnya untuk memperkuat dari pola candle yang ada. Baik, kita langsung ke chart dulu biar saya jelaskan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya juga. Saya ambil contoh adalah yang ini. Oke. Secara teori ini adalah bullish engulfing. Ya, yang artinya pola ini mengindikasikan bahwa pergerakan market berikutnya akan ada penerusan atau akan ada kelanjutan dari buyer di sana. Memang ini namanya bullish engulfing, tetapi teman-teman harus juga ingat dan perhatikan
berapa pergerakan yang sudah terjadi di sana, kemudian kita perhatikan 3 hari sebelumnya, di candle 3 hari sebelumnya, seberapa pergerakan ring yang sudah berjalan waktu itu, sehingga kita bisa lebih hati-hati di sana untuk menentukan sikap apakah ini penerusan atau sebaliknya ini adalah reversal. Ketika sudah naik tinggi seperti ini, kalau kita ukur berapa ring yang sudah terjadi di sana, ternyata sudah bergerak 780-an poin. Ini artinya betul-betul big player sudah keluar di sana. Selain big player, ini juga polanya adalah bullish engulfing, yang berarti secara teori akan ada penerusan naik. Ketika kita sudah ukur di ring hariannya, kemudian kita lihat di beberapa hari terakhir, di 3 hari terakhir. Kenapa saya ngambil 3 hari terakhir? Karena inilah jarak yang terdekat dari hari yang sedang berjalan. Kenapa tidak ngambil 1 hari yang kemarin? Untuk membandingkan dengan ring harian sebelumnya. Jadi biar ada pembanding, biar ada sampel yang lebih panjang. Kenapa tidak sampai 10 hari? Karena terlalu jauh. Pengaruhnya sangat kecil ketika terlalu jauh. Ya. Kita coba hari yang kemarin ringnya berapa? Sekitar 600. Kemudian 1100, kemudian 900. Jadi kalau kita hitung 900 ditambah 1100 ditambah 600-an dibagi 3, maka inilah ring harian, kira-kira ring harian yang akan terjadi di hari itu, ya, hari yang sedang berjalan. Ketika sudah naik bergerak mendekati ring harian, maka di sana berpeluang dan berpotensi terjadi reversal. Nah, ini sudah 785, artinya sudah mendekati ring harian. Memang bullish engulfing, tetapi aspek lain harus kita perhatikan karena mendekati titik-titik ring harian. Kalau sudah mendekati titik ring harian, maka di situ juga peluang untuk terjadi pembalikan. Dengan catatan juga, pasti ketika mau berbalik ada sinyal-sinyal pembalikannya, tidak secara otomatis tiba-tiba langsung merosot dengan cepat dan tajam, kecuali ada berita yang besar baru bisa terjadi. Namun ketika kondisi normal, maka kondisi itu sangat jarang terjadi. Yang terjadi selalu ada sinyal-sinyal di sana. Berikutnya di awal ini turun dulu, ya, masih berusaha untuk melakukan perlawanan sellernya. Artinya jangan lupa, seller sudah punya kekuatan di sana. Ini sudah mulai turun. Ya, kita perbesar dulu. Ini ketika di awal sudah mulai merah di sana. Walau pada akhirnya ditekan kuat oleh buyer sampai ke ujung, lebih tinggi dari titik tutupan yang sebelumnya di 1 jam sebelumnya. Kemudian sampai di ujung ditekan oleh seller lagi yang berakhir dengan volume kecil. Apa artinya? Yang pasti kekuatan buyer sudah mulai lemah di sana.
karena semakin kecil volumenya. Kemudian tekanan dari seller cukup kuat dan sebelumnya seller sudah menjelajah sampai di area sini. Artinya seller betul-betul sudah punya kekuatan yang besar di sana. Hanya kita menunggu sinyal konfirmasi lagi bahwa seller betul-betul punya kekuatan yang kuat sekali. Di candle berikutnya berjalan lagi, masih berusaha untuk turun lagi, ditolak lagi oleh buyer, namun lagi-lagi seller yang menutup dengan kekuatan volumenya. Di jam berikutnya berusaha naik lagi, tetapi tidak terlalu panjang, ditekan lagi oleh seller dan berakhir dengan volume merah lagi. Di candle berikutnya masih dikuasai oleh seller lagi dengan dorongan yang kecil-kecil. Artinya seller betul-betul sudah luar biasa. Nah, ketika sudah terbentuk sinyal-sinyal pembalikan yang sudah kuat, kemudian terakhir ada doji yang terbentuk di sana, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di area sinilah titik-titik pembalikan itu akan terjadi. Yang pertama dari ring harian sudah mendekati, yang kedua ditunjukkan dengan sinyal-sinyal pembalikan yang sudah mulai tampak di sana, maka kita bisa ambil posisi di area sini, sell di area sini dengan catatan kita menunggu sampai dia naik dulu sampai sekuat-kuatnya. Ketika dia naik penuh, kemudian didorong, ditekan oleh seller dan terbentuk volume di sana, dengan catatan juga waktu sudah menunjukkan lebih dari 15 menit atau kalau perlu lebih dari 30 menit di sana, sementara terbentuk volume yang tebal warna merah, kemudian pergerakannya ke atas pelan, makin lama makin ke bawah, pelan ke atas, makin lama makin didorong ke bawah, yang ditandai dengan volume yang makin tebal. Artinya seller betul-betul sudah mendominasi. Karena itu kita bisa ambil posisi di sana. Sampai seberapa kira-kira dia kalau nanti turun? Nah, kita juga harus ukur lagi ketika sudah panjang, maka kita harus tetap ukur lagi di kekuatan ringnya. Nah, berarti sudah 1000 lebih. Maka ketika sudah melebihi ring harian, kita bisa tiarap dulu atau kita bisa melihat kondisi terakhir dari market yang ada. Ya, ketika tidak ada berita yang panjang, tidak ada berita yang besar, maka kita bisa menunggu peluang untuk terjadinya pembalikan atau reversal. Walaupun bisa saja masih terjadi penurunan ketika sinyal-sinyal sell itu muncul. Jadi ketika dia masih punya kekuatan pun selalu ada sinyalnya. Karena apa? Ketika di area-area ring harian ini, buyer sudah berusaha untuk menolak ke sana, sudah berusaha untuk mendorong ke atas, namun lagi-lagi dipatahkan oleh seller karena kekuatan sell yang cukup besar. Berusaha untuk naik dipatahkan, artinya sinyal naik patah lagi, tidak jadi naik lagi karena sudah muncul merah dengan rejeksi yang panjang. Kemudian
berusaha naik lagi, ditekan lagi, sampai ke bawah ditekan lagi. Buyer sudah mulai muncul di sana. Lebih baik menunggu sinyal pembalikan reversal ke atas yang lebih kuat lagi. Ternyata betul-betul buyer masih menunjukkan kekuatannya di sana. Terbukti dengan di candle berikutnya luar biasa kencengnya, tetapi ketika sudah berada betul-betul di titik bawahnya, maka di situ seller sudah betul-betul mulai mengumpulkan kekuatannya lagi. Sehingga ketika berakhir candle dia didorong, didorong, didorong sampai berakhir dengan penutupan yang kecil terbentuk volumenya. Artinya inilah sinyal buy diperkuat dengan ekor yang panjang. Jadi shadow yang menunjukkan penolakan buy sangat-sangat kuat sekali di sana. Karena itu di sini kita bisa ngambil posisi buy. Tetap dengan catatan kita menunggu 15 menit pertama, karena di awal waktu selalu masih bias, selalu ada noise dulu. Banyak sekali nanti yang mengacaukan analisa kita. Tetapi ketika sudah di atas 15 menit, di atas 30 menit, volume terbentuk makin tebal, pergerakan makin kuat ke atas, volume makin tebal, maka disitulah buyer betul-betul sudah kuat sekali. Karena itu kita bisa ambil posisi di sana. Sampai kapan kira-kira? Sampai kapan? Tentu dia akan berusaha untuk menguasai market lagi, ya. Tetapi jangan lupa, karena sell sebelumnya kuat sekali, maka pasti nanti akan ada penolakan lagi. Ya, terbukti ketika panjang ini hampir mendekati titik buka. Ya, kalau kita garis ini hampir dekat dengan titik buka, ya, maka ditolak lagi oleh seller walaupun hanya kecil, dikembalikan lagi dan seterusnya. Karena sudah terlalu malam, pasar sudah mulai stabil, ya begini. Nah, ini akan dilanjutkan di hari berikutnya. Kemudian kalau caranya membaca bagaimana di hari berikutnya, kita lihat yang hari kemarin. Nah, ini setelah melihat dari candle yang kemarin, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seller tetap akan muncul di sana dengan perlawanan buyer yang sangat kuat. Karena berakhir dengan volume sell, kemudian sell juga sejarah pernah mencetak sampai di harga ini minimal 2/3 dari ekor ini akan tersentuh lagi nanti. Tidak tahu di jam pagi atau jam sore, paling tidak 2/3 ekornya akan tersentuh lagi. Kemudian baru nanti akan didorong oleh buyer, karena buyer punya daya dorong yang luar biasa kalau melihat dari histori yang kemarin. Coba kita lihat nanti setelah 1 hari, apakah ada kekuatan buy atau tidak di sana, ya. Kalau melihat dari analisa yang ada, ini ada kekuatan sell, tetapi buyer jauh lebih kuat di sana. Demikian teman-teman, analisa ini bisa diterapkan di euro, GC, GU maupun pasangan-pasangan yang lain dengan teknik dan cara yang sama dalam membaca candlestick maupun cara membaca rejeksi-rejeksi yang ada. Kemudian jangan lupa teman-teman, ketika sudah terbentuk ekor yang panjang, maka di candle-candle berikutnya
pasti akan tersentuh 2/3-nya minimal. Saya berikan contoh yang ini, yang panjang ke atas ini, maka di candle-candle selanjutnya pasti nanti akan minimal menyentuh 2/3 dari ekornya sini. Ya, bisa jadi malah sejajar atau lebih tinggi. Dan ini sering terjadi. Coba kita perhatikan, ketika ekornya panjang di atas dan belum ada tandingannya, walaupun dia turun, pasti dia akan berusaha untuk kembali mencetak harga tertinggi. Minimal bukan di ujung, tetapi 2/3 dari ekornya. Ini sudah tersentuh. Kita lihat lagi, nah, termasuk yang ini teman-teman, panjang, maka di candle-candle berikutnya pasti dia akan tersentuh minimal 2/3 dari ekornya. Ya, walaupun beberapa hari, tetapi di sana selalu kembali menyentuh lagi. Yang panjang-panjang, yang ekor panjang selalu disentuh minimal 2/3 dari ekornya akan disentuh lagi di candle berikutnya. Karena itu kita bisa memperkirakan ketika market sudah mulai bergerak naik. Ketika market sudah mulai bergerak naik, maka disitulah titik-titik support dan resistennya. Tanpa harus kita memberikan indikator, tanpa harus kita menghitung secara ruwet, maka ini pun bisa kita jadikan acuan untuk titik atas maupun titik bawah, titik support maupun titik resistennya. Begitu kira-kira teman-teman, ada banyak pertanyaan di meja redaksi, akan saya berusaha jawab satu persatu. Jika bisa langsung jawab, langsung saya jawab via WhatsApp. Tetapi jika banyak kesibukan, maka pertanyaan itu akan kami jawab dengan tunda. Walaupun tunda, namun akan selalu saya jawab. Mohon maaf keterlambatan kalau kita menjawabnya agak lambat, karena banyaknya teman-teman yang bertanya dan berkonsultasi untuk kondisi transaksi yang sedang terjadi. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan silahkan masukkan ke komentar, bisa langsung chat WA saya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan disimpan, silahkan diklik subscribe, kemudian bisa dibagikan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.